Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel ini, channelnya para tenaga honorer. Rekan-rekan, video kali ini kita akan membahas terkait dengan poin penting dari rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, di mana rancangan ini masih dalam pembahasan di DPR RI. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan pada video kali ini dan akan saya bagikan. Kemudian saya akan bagikan ke beberapa video untuk fokus membahas beberapa poin tersebut. Untuk itu kepada rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Kemudian setelah rekan-rekan menonton video ini, jika memang bermanfaat silakan di-share ke rekan-rekan tenaga honorer lainnya agar tidak ketinggalan informasi terkait dengan update pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa saat ini pemerintah dan DPR RI telah tengah fokus di dalam menuntaskan persoalan tenaga honorer. Salah satunya adalah dengan mempercepat proses pengesahan dokumen yang ditunggu-tunggu, yakni rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, di mana di dokumen ini terdapat beberapa pasal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup para tenaga honorer. Dengan disahkannya rancangan undang-undang tersebut, maka diharapkan nasib tenaga honorer itu tidak akan menggantung lagi sehingga memiliki kejelasan status dan diakui di dalam undang-undang. Menurut anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang ASN Komisi 2 DPR RI, Haji Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, rancangan undang-undang ASN ini salah satunya adalah untuk menyelesaikan persoalan 2,3 juta tenaga honorer yang akan dihapus dan ditiadakan pada 28 November tahun 2023. Itu sebagai imbas dari amanah peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peraturan pemerintah ini menegaskan per 28 November tahun 2023 itu tidak akan ada lagi honorer kecuali hanya dua status, yakni P3K dan pegawai negeri sipil. Nah, agar ketentuan peraturan pemerintah 49 2018 ini tidak berlaku lagi, maka akan ada rancangan undang-undang ASN yang akan disahkan menjadi undang-undang baru di bulan Agustus ini. Jadi memang sudah ada pernyataan bahwa memang rancangan undang-undang ini akan disahkan di bulan Agustus ini, dan tentu ini menyikapi satu kebijakan penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan di bulan November nanti. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Kalimantan Selatan tersebut menambahkan setidaknya terdapat kesepakatan antara DPR RI dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, tentang tidak adanya pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap para tenaga honorer. Ia mengungkapkan di dalam rancangan undang-undang ASN itu sudah diatur tentang pengangkatan honorer menjadi P3K. Salah satu pasal yang menyebutkan bahwa honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun secara otomatis menjadi P3K penuh waktu. Jadi rekan-rekan sekalian, ini ada hal yang menarik yang disebutkan bahwa di dalam dokumen rancangan undang-undang tersebut terdapat satu pasal yang menyebutkan bahwa honorer yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun itu secara otomatis akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi saya pikir ini menggembirakan, dan mudah-mudahan kebijakan pengangkatan ini itu memang dilakukan secara otomatis. Jadi tidak melalui tes kompetensi,
Oleh karena memang di sisi lain di beberapa pertanyaan, di beberapa pernyataan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, banyak yang menyebutkan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K itu harus melalui tes kompetensi dasar. Nah, jika memang melalui tes kompetensi dasar, tentu ini akan menjadi sulit bagi rekan-rekan tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ternyata dari panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang ini telah menyebutkan bahwa honorer yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun itu akan secara otomatis akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Apakah ini betul-betul bisa terrealisasi? Kita tunggu saja di kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi kita sebagai honorer yang memiliki masa kerja yang 10 tahun ke atas itu memang secara pengabdian tentu memang bisa layak untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu secara otomatis. Nah, rekan-rekan sekalian, sekilas kebijakan ini tidak jauh berbeda dengan rancangan awal Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana di pasal 131A di dokumen tersebut memang disebutkan bahwa seluruh pegawai honorer itu wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara otomatis tanpa melalui tes, hanya melalui tes validasi data dan verifikasi berkas pengangkatan. Nah, apakah poin pengangkatan honorer yang memiliki masa kerja 10 tahun ini diangkat secara otomatis menjadi P3K penuh waktu tetap mengacu kepada apa yang disebutkan di pasal 131A dokumen rancangan undang-undang tersebut. Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan file atau dokumen rancangan undang-undang itu, akan tetapi kedepannya kami akan terus mencari dokumen itu agar bisa kami share kepada rekan-rekan para tenaga honorer. Tetapi prinsipnya pengangkatan tenaga honorer secara otomatis menjadi P3K ini merupakan kabar yang menarik dan baik bagi rekan-rekan tenaga honorer. Semoga saja ini bisa terrealisasi. Rekan-rekan sekalian, demikian poin salah satu poin penting di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini. Jangan lupa untuk menonton di video selanjutnya, karena video selanjutnya saya juga akan membahas terkait dengan poin penting lainnya, termasuk prasyarat P3K penuh waktu dan P3K per waktu. Demikian rekan-rekan sekalian, sampai jumpa di video